Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat subuh Masjid Anas rahimakumullah. Terus kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan nikmat kepada kita. Sehingga di pagi hari yang sejuk ini kita masih diberi kesempatan untuk mendapatkan rahmat dan ampunannya. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Kulsub kali ini mengenai untung dan rugi dalam Islam. Sudah menjadi sifat manusia bahwasanya manusia itu saya yakin dan pasti tidak akan mau rugi. Benar ya Pak ya? Mau rugi nggak Pak kira-kira Pak? Nggak mau ya? Walaupun sedikit aja, kayaknya nggak mau rugi itu. Seri aja nggak mau Pak, apalagi rugi. Maunya pengen untung. Ya nggak Man? Manusia dikasih emas satu gunung Uhud masih pengen nambah lagi. Kira-kira kemaruk kayak ini. Di sini kan nggak ada yang mau rugi kan? Bapak kalau nanya 100 orang di sekitar kompleks ini, apakah mau rugi? Saya yakin jawabannya nggak akan mau rugi. Padahal rugi dunia maupun rugi akhirat, ya, pasti nggak akan mau. Rugi dunia barangkali hanya materi, ya rugi uang lah gitu. Tapi kalau rugi di dunia berupa materi ini kan sangat dimungkinkan nanti bisa dicari kembali. Rugi tenaga, rugi waktu. Tapi itu semua tidak dosa, Pak. Selama tidak melanggar syariat, tidak dosa. Efeknya, ya paling-paling nyesel, stres gitu. Tapi kalau rugi akhirat, nah ini yang bahaya Pak, rugi akhirat. Yang sebisa mungkin harus dihindari. Kalau rugi di akhirat ya tidak ada tempat kecuali neraka. Naudzubillah min dzalik. Sebab rugi di akhirat ini nggak ada yang bisa menolong, Pak. Kecuali pertolongan Allah. Kecuali Allah berkehendak untuk menghapus kerugiannya. Jadi nggak bisa teriak-teriak minta tolong kepada siapapun. Berapapun harta yang dimiliki, nggak akan bisa. Nah, supaya bisa untung, tentu harus belajar, berilmu. Kecuali orang bejo, Pak. Nah, ini, Pak. Ya. Orang bejo ini lebih beruntung. Gitu. Seperti pedagang es kemarin kan, Pak. Es teh kemarin. Itu orang bejo itu ya. Kata Nabi kan, man aradad dunya fa'alaihi bi ilmi. Siapa yang pengen dunia harus pakai ilmu, belajar. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bi ilmi. Barang siapa ingin akhirat juga harus pakai ilmu. Jadi berdagang pun juga harus pakai ilmu, urusan dunia.
Jadi pegawai juga harus pakai ilmu. Apalagi urusan akhirat. Wajib Pak. Thalabul ilmi. Wajib menuntut ilmu. Nah untuk itu mari kita sama-sama belajar supaya menjadi orang yang beruntung dan terhindar dari kerugian. Kita ngomongin keuntungan dulu ya Pak ya. Ada dua bab nih berarti ada untung dan ada rugi. Yang pertama, bagaimana dan siapa orang-orang yang beruntung? Nah ini sebenarnya informasi ini kita dapat dari Al-Quran. Nanti bisa kita tiru Pak, supaya tidak rugi, supaya beruntung. Yang pertama yaitu orang yang beriman, yang percaya kepada yang gaib. Dalam Islam gaib ini sudah sudah ada pakemnya gitu Pak ya. Nggak ada namanya tuyul, wewe, nggak ada Pak dalam Islam itu. Tapi orang beriman percaya kepada yang gaib. Yang gaib antara lain Allah, malaikat, terus apa lagi? Surga, neraka, pahala, dosa. Bahkan Rasul itu juga gaib. Kerasulannya, bukan orangnya Pak. Kerasulannya juga gaib. Nah orang yang mendirikan, orang yang percaya kepada yang gaib, yang mendirikan sholat, yang mengeluarkan zakatnya, itu kata Allah akan diberikan keuntungan. Jadi orang beriman, yang percaya kepada yang gaib, yang melaksanakan sholat, yang membayar infak, mengeluarkan infaknya, dan sebagainya. Orang seperti ini dikatakan oleh Allah orang yang beruntung. Bapak bisa buka di Al-Baqarah ayat 3 sampai 5. Udah hafal semua kan? Alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, wa yuqimunas shalat, mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah kami berikan kepada mereka. Waladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhiratihum yuqinun, dan mereka beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan mereka yakin akan hari pembalasan atau hari akhir. Nah, kalau orang mempunyai keadaan seperti itu, maka kata Allah, ulaika ala hudamir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka akan mendapat petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi untung yang pertama ini adalah orang yang percaya dengan yang gaib, yang mendirikan sholat, yang menginfakkan hartanya, dan beriman kepada Al-Quran, terus beriman pada hari akhir. Alhamdulillah, ya udah semua kita Pak ya. Mudah-mudahan dari yang pertama ini mendapatkan keberuntungan. Kemudian yang kedua, siapa lagi yang beruntung ini? Yang kedua adalah orang yang menyampaikan dakwah, Pak. Dakwah dengan kebenaran. Kenapa berdakwah mendapatkan keberuntungan? Kenapa, Pak? Karena dakwah ini diperintah oleh Allah.
Kata Allah, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan pengajaran yang baik. Jadi selain diperintah, cara menyampaikannya juga dengan pengajaran yang baik. Jangan kasar, Pak, itu. Apalagi kepada penjual es tadi, Pak, jangan kasar, Pak. Ini perintahnya pengajaran yang baik. Kemudian mengikuti jejak Rasulullah. Diperintah Allah mengikuti jejak Rasulullah. Kan pesan Rasulullah, balighul ani walau ayat. Sampaikan dariku walau satu ayat. Sehingga dengan menyampaikan kebenaran akan mendapat rahmat dan ampunan karena mengikuti perintah dan mengikuti Rasulnya. Bahkan sangat dimungkinkan akan mendapat pahala jariah orang yang berdakwah ini kalau diikuti oleh orang yang didakwain. Selama dakwahnya itu menyeru kepada kebenaran dan lurus, dakwah tidak memberikan suatu ilmu kemudian diikutin oleh orang yang didakwain, diamalkan. Nah ini, maka pendakwahnya akan mendapatkan pahala jariah hatta sampai ia meninggal. Dan dakwah itu tidak harus formal, Pak. Dakwah itu sekedar mengajak anaknya, istrinya, atau sahabatnya untuk sholat aja, itu sudah dakwah. Mari Pak kita sholat. Atau anaknya dibangunin, ayo nak bangun, kita sholat. Itu sudah termasuk dakwah. Karena itu mengajarkan kepada kebenaran. Nah kalau sudah begini, orang yang menyampaikan dakwah ini dijamin mendapat keberuntungan. Di dalam surat Al-Imran ayat 104, Allah berfirman, "Wal takum minkum ummatu yata'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar." Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Jadi biasakan Pak untuk mengajak kepada kebenaran, itu sudah termasuk dakwah. Kalau sudah menyampaikan kebenaran, insya Allah sesuai janji Allah akan mendapatkan keberuntungan. Kira-kira gampang apa susah dakwah ini, Pak? Susah. Ya. Jangan berharap kepada yang didakwain itu berhasil, Pak. Itu hidayah Allah. Yang penting kita menyampaikan dengan hikmah, dengan ilmu, dan pengajaran yang baik tadi, Pak. Dengan cara yang baik, jangan kasar. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang bersabar dan orang yang bertakwa ini juga akan mendapatkan keberuntungan. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Jadi disuruh sabar, suruh menguatkan lagi kesabarannya. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Jadi sabar dan takwa ini juga merupakan keberuntungan. Orang yang bisa sabar
ini hanya disandangkan kepada orang yang beriman, Pak. Kan mukhatabnya tadi kan ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Jadi hanya sabar ini hanya bisa dilakukan oleh yang beriman. Dalam ayat lain Al-Baqarah itu ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri wassalah. Hai orang yang beriman, nah mukhatabnya orang beriman lagi. Di Az-Zumar juga gitu. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. Wahai hamba-hambaku yang beriman, nah, kata Allah itu. Jadi semua itu beriman merupakan merupakan orang-orang yang bisa melaksanakan kesabaran. Jadi sabar itu memang sesuatu yang mudah diucapkan, tapi susah dilaksanakan. Benar ya Pak ya? Susah Pak sabar ini, Pak. Apalagi sama istri ya Pak. Nah yang keempat, yang beruntung lagi siapa ini? Ini kalau ini kita sudah enggak nih. Mudah-mudahan dari dulu juga enggak. Yaitu orang yang menjauhi minuman khamr, menjauhi judi, termasuk judol, dan menjauhi berkorban untuk berhala, dijauhi ini Pak. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, ya, wal ansabu wa aslamu rijsum min amalis syaiton fastanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Fastanibu, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Nah, kalau khamr kita udah pasti nggak minum. Memang insya Allah dari dulu nggak ada yang minum. Seandainya ada yang minum, pernah minum, bertobatlah. Karena kalau sudah bertobat, tidak minum khamr, tidak judi, insya Allah ada potensi mendapat keberuntungan. Padahal kalau khamr itu Pak, nanti di surga Pak, ada sungai yang namanya khamr. Dan itu tidak memabukkan. Rasanya sangat lezat. Pengen nyoba Pak? Pengen nyoba Anis ya? Pengen Pak, orang di surga Pak. Di surga Pak, nggak ada yang haram, halal semua. Nanti bisa dilihat di surat Muhammad ayat 15 itu. Judi, walaupun sudah nggak main judi, nah ini kadang-kadang samar orang ini secara tidak sadar berjudi juga Pak. Misalnya bilang gini, taruhan, kalau timnas nanti menang saya kasih cepek. Misalnya gitu. Ya. Tanpa disadari sebenarnya itu termasuk judi. Jadi hasilnya pun menjadi haram. Jadi harus diwaspadai Pak. Kadang-kadang memang judi terselubung. Apalagi sekarang ada judol ini Pak. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian berkorban untuk berhala. Menjauhi korban untuk berhala. Karena sesungguhnya sembelihan itu adalah ibadah Pak. Menunjukkan sembelihan ini untuk ibadah, hanya ditujukan kepada Allah. Kalau selain kepada Allah berarti syirik. Namun seringkali kita temui ada orang yang berkorban
atau menyembelih hewan yang ditujukan untuk mak lampir misalnya, untuk Roro Kidul. Masih ada Pak di sebagian di daerah seperti itu. Ini syirik Pak, jelas sangat syirik. Karena sesungguhnya korban itu ditujukan hanya kepada Allah. Inna sholati wa nusuki. Nah, wa nusuki itu artinya itu bisa diartikan ibadah, juga bisa berkorban. Ya. Lillahi rabbil alamin. Hanya kepada Allah. Nah, supaya beruntung, maka kalau menyembelih dimulai dengan Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Jadi ditujukan hanya kepada Allah, sehingga kalau kita hilangkan kesyirikan itu, insya Allah mendapat keberuntungan. Itu tadi yang keempat. Kemudian yang kelima yaitu mencari nafkah dengan banyak mengingat Allah. Ini yang kadang ketika kita nyari nafkah lupa, nabrak sana, nabrak sini, lupa bahwa Allah lah yang memberi rezeki. Bagaimana ketika kita mencari nafkah sambil mengingat Allah? Maka ketika transaksi, mulailah dengan bismillah. Atau ketika kita mulai duduk di kantor, atau orang yang usaha dengan membuka tokonya, mulailah dengan ucapan bismillah. Lalu, masya Allah, la quwata illa billah. Seperti yang disampaikan Pak Anto kemarin. Ketika selesai, alhamdulillah. Kalau Allah sudah dilibatkan, insya Allah keberuntungan memihak kepada kita. Kata Allah, fa idza qutiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Apabila sholat telah dilaksanakan, ini kaitannya ayat ini turun di hari apa untuk Jumatan, Pak. Setelah sholat Jumat, maka bertebarankanlah kamu di bumi mencari karunia Allah. Ya. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan banyak-banyaklah mengingat Allah agar kamu beruntung. Nah. Jadi mencari nafkah, bertebaran di muka bumi ini apa saja silahkan, Pak. Yang penting sembari mengingat Allah supaya beruntung. Makanya bisnis dagang sama Allah itu paling menguntungkan, Pak. Apa kata Allah dalam surat As-Saff ayat 10 dan 11 itu? Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tungjikum min adzabin alim. Wahai manusia, wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan bisnis yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih, kata Allah itu. Tawarin ini sama Allah. Mau nggak, Pak? Mau. Maka apa perintahnya? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu perintahnya kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini kalau mau bisnis begini, Pak. Harus beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Maksudnya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau bisnis, jangan curang. Jangan menipu.
harus jujur, Pak. Biasa pedagang itu kalau kulaannya misalnya 1.000, dijual 1.300, ntar kalau ditawar bilangnya dari sono, misalnya ditawar 1.100, bilangnya dari sono belum dapat. Ini kulaannya aja masih 1.200, nah itu sudah mengandung kebohongan, nggak boleh, Pak. Nabi itu mencontohkan ketika Nabi dulu dagang, itu sangat jujur. Bahkan ketika diberi dagangan oleh Khadijah, kalau ditawarkan walaupun kainnya sobek, dia akan bilang kepada pembelinya bahwa kain ini ada yang sobek, maka harganya sekian. Yang utuh harganya sekian. Dari Khadijah, misalnya dari sono 2 dinar. Bilangnya begitu, Pak. Silakan, Anda mau memberi keuntungan kepada saya berapa? Tidak juga nggak apa-apa. Ada nggak yang berani seperti ini, Pak, kalau dagang? Sulit, Pak. Tapi inilah perdagangan yang diridhoi Allah. Nah, setelah beriman dan kepada Rasul, tadi jihad fi sabilillah. Artinya kalau bisnis itu yang sungguh-sungguh, yang tekun, Pak. Manjada wajada. Yang tekun, yang sungguh-sungguh, itulah yang dapat. Dengan harta, sungguh-sungguh dengan harta, maksudnya modalnya yang halal, jangan mengandung keharaman. Hasil korupsi buat modal haram, atau dari utang yang ada ribanya haram. Jadi modal semampunya saja, Pak. Kalau toh utang jangan mengandung yang haram, jangan mengandung yang riba. Dibolehkan, Pak, untuk modal berutang. Ya, tapi semampunya aja. Kemudian dengan jiwa, korbankan jiwa dengan semangat berdagang. Kadang kita macet-macetan, kehujanan, kepanasan. Korbankan jiwa kita untuk bisnis kepada Allah ini. Jangan mengeluh. Pokoknya bekerja ya bekerja saja, adapun hasilnya serahkan kepada Allah. Ini yang paling enak, Pak. Ini orang yang bertawakal kepada Allah. Kalau udah begini, maka kata Allah, orang yang seperti ini, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Beruntung, Pak. Maka bisnis tadi yang paling baik, itu bisnis dengan Allah. Ya, menjauhi segala yang dilarang. Nah, kalau kelima ini kita bisa lakukan, insya Allah mendapat keberuntungan yang besar. Keberuntungan di akhirat itu tempatnya hanya satu, yaitu surga. Ya. Tertarik nggak, Pak, dengan kelima ini, Pak? Tadi beriman kepada yang gaib dan turunannya tadi, Pak. Kemudian berdakwah, bisalah, Pak. Dakwah pada anaknya, istrinya saja nggak apa-apa. Terus sabar dan bertakwa, ini yang agak susah. Jauhi minuman khamr, judi, bisa. Mencari nafkah sembari mengingat Allah. Dan dia akan mendapatkan keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat, insya Allah. Ya. Nah, sekarang kemudian bab kedua yaitu mengenai kerugian. Rugi, orang yang rugi ini sebenarnya sudah dikasih tahu kita sama Allah. Kita kan nggak mau rugi, Pak. Tapi Allah mengabarkan bahwa kelak ada orang yang rugi. Mudah-mudahan tidak termasuk kita, Pak. Amin, Pak. Ya.
Mudah-mudahan Pak tidak termasuk kita orang yang rugi. Nggak tahu posisi sekarang kita itu gimana, rugi atau untung. Kita nggak tahu, defisit atau surplus. Silahkan masing-masing dicek sendiri Pak. Hanya dirinya sendiri yang bisa menilai. Nah, di mana kabar bahwa Allah memberitahu bahwa kelak akan ada orang yang rugi? Silakan dibuka di surat Al-Kahfi ayat 103. Qul, katakan Muhammad, hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala. Ini kalau Allah memberitahukan, katakan Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang rugi perbuatannya? Orang-orang yang paling rugi perbuatannya. Ini orang yang paling rugi Pak, kata Allah gitu. Perlukah kami beritahukan kepadamu orang yang paling rugi perbuatannya? Ini perbuatan baik apa perbuatan buruk Pak kira-kira? Kalau buruk udah pasti rugi Pak. Tapi menurut ulama ini bisa perbuatan baik. Berarti kemungkinan perbuatan baik tapi nilainya rugi. Perbuatan baik kok bisa rugi gitu Pak? Kenapa kira-kira Pak? Gibah. Gibah buat perbuatan buruk Pak. Dia sebagai kiai, sebagai seperti tadi jual es. Ya. Itu. Ya. Itu perbuatan itu dia rugi. Ya. Dia berbuat baik, tapi dia mencela orang, dia menghina orang. Iya. Dia dapat pahala, tapi nanti akhirat perbuatan orang yang ada ini akan diminta dia. Iya. Ambil. Bisa Pak. Ya. Nah, kita baca ayat selanjutnya Pak, 104-nya Pak. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sedangkan mereka mengira telah berbuat yang sebaik-baiknya. Ini dikasih tahu sama Allah nih, bocoran ini. Ya. Jadi mereka itu sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia. Sedangkan mereka mengira telah berbuat yang sebaik-baiknya. 104-nya Pak itu. Makanya saya katakan ini berbuat baik kok rugi. Karena perbuatannya itu hanya berdasarkan persangkaan gitu loh Pak. Kan tadi mereka mengira telah berbuat baik. Hanya mengira Pak. Tidak berdasarkan hujah, tidak berdasarkan dalil. Nggak ada dasarnya ketika orang melakukan suatu perbuatan. Perbuatan itu amal Pak. Perbuatan itu amal. Jadi hanya berdasarkan persangkaan. Padahal kalau kita berbuat amal soleh, itu harus ada dalilnya, harus jelas. Qot'i Pak. Misalnya apa Pak? Ini kan harus dikasih contoh ini Pak. Merasa berbuat baik, padahal rugi. Contohnya apa Pak Jul? Bukan Pak. Kalau ria kan udah jelas buruk. Ini dia mengira berbuat baik, tapi nilainya rugi, sia-sia. Banyak sebenarnya contohnya Pak. Kalau ada suatu dalil tapi dia menyimpang, nah ini yang perlu dipertanyakan. Misalnya gini aja Pak. Ketika ada seseorang membaca Al-Quran, lalu disambut dengan Allah itu Pak. Ada yang begitu Pak. Perkataan atau ucapan Allahnya ini baik,
benar, bagus. Tapi kalau dikaitkan dengan membaca Al-Quran, ini perlu dalil, Pak. Perlu dalil. Padahal kalau dibacakan Al-Quran, mestinya apa, Pak? Diam. Dengarkan, perhatikan. Itu. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Quran, diamlah. Bagi yang belum paham, diam. Lalu dengarkan dan perhatikan dengan baik. Pahami. Supaya ketika dibaca Al-Quran, paham kan? Oh, ini ada halal, ada haram. Tahu dia. La'alakum turhamun. Semoga kamu mendapat rahmat. Jadi kalau dibacakan Al-Quran, diam, perhatikan, yakin mendapat rahmat. Nah, biasanya orang yang mengatakan, kan yang penting baik, masa kita nyebut Allah nggak boleh? Iya, Pak. Masalahnya bukan boleh dan nggak boleh. Masalahnya kita mengikuti tuntunan. Al-Quran udah jelas menyuruh kita untuk diam dan memperhatikan. Itu loh, Pak. Tapi kita tidak boleh menyalahkan. Kita mengkaji ilmu. Nah, kalau orang yang mengatakan yang penting baik, itu gimana, Pak? Yang penting baik. Apa salahnya? Nah, Fir'aun zaman dulu, Pak, juga udah bilang seperti itu. Bapak buka surat 40 ayat 29, Pak. Di pertengahan itu Fir'aun bilang, Qala Fir'aunu ma urikum illa ma ara. Aku hanya mengemukakan kepadamu apa yang aku pandang baik. Itu, Pak. Itu persangkaan Fir'aun. Dia memandang sesuatu yang baik menurut persangkaan dia. Itu, Pak. Maka jangan apa-apa dikatakan, yo ini kan baik. Kalau baik ada dasarnya, setuju, Pak. Itu. Maka supaya tidak rugi, seperti apa yang dikatakan Al-Kahfi tadi, ada beberapa tips dari Quran, ya, mungkin 3 atau 4 yang bisa kami sampaikan. Yang pertama, supaya tidak rugi, harus jadi Muslim, Pak. Jadi orang Islam. Pegang erat Islam, jangan murtad. Setelah Islam, belajar. Baik dari segi adab maupun ilmu. Sebab orang yang mencari selain Islam pasti rugi. Wa ma yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam pasti tertolak dan tidak diterima. Dan di akhirat menjadi orang yang rugi. Jadi kunci pertama adalah harus Islam. Setelah Islam, belajar untuk menjalankan syariat-syariatnya. Caranya diantaranya dengan taklim. Ya, nggak apa-apa, Pak. Dalam perjalanan kan pasti nanti ada ujian. Itu semua untuk membersihkan dosa. Di balik ujian pasti ada hikmahnya. Kan dulu ada kisah begini, Pak. Orang yang penuh dengan kemaksiatan. Maka ketika di hari kiamat ditanya sama Allah, apakah kamu punya kebaikan? Satu saja. Si fulan ini menjawab, tidak ada, Pak. Tidak ada, ya Allah. Aku pasrah. Maka sama Allah digelar catatannya. Nah, ditunjukkan amalan perbuatannya.
maka ada satu yang pernah ia ucapkan dengan ikhlas, yaitu kalimat thayyibah. Apa itu kalimatnya? La ilaha illallah. Kamu punya catatan satu aja ini, la ilaha illallah, dan kamu ikhlas mengucapkannya. Maka orang itu bingung, Pak, kok ada gitu. Karena di sana nggak mungkin akan bisa dibohongin. Semua tertulis. Maka ucapan la ilaha illallah tadi ditimbang dengan amal keburukannya selama ini, maka ternyata timbangan la ilaha illallahnya itu lebih berat. Maka orang itu disuruh masuk surga. Entah ceritanya apakah dicuci dulu apa enggak tahu. Tapi intinya dengan Islam kita bersahadat dijamin masuk surga. Nah, kalau tadi diiringi dengan perbuatan mencari ilmu, mengerjakan syariat-syariatnya, insya Allah lolos dari neraka. Karena janji Allah itu udah nggak akan meleset, Pak. Nggak akan mengingkari Allah itu. Maka setiap ada timbangan kebaikan, maka ia akan timbangan kebaikan yang lebih berat, maka ia pasti akan dijamin masuk surga. Fa'amaman sakulat mawazinu. Maka adapun orang yang berat timbangannya, berat kebaikannya, fahuwa fi isatin radiyah. Maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Di akhirat kehidupan memuaskan hanyalah surga. Jadi supaya tidak rugi harus menjadi orang Islam, karena Islam inilah adalah jaminan keselamatan. Dan sesungguhnya inna dina indallahil Islam. Hanya di sisi Allah agama Islam itu. Yang pertama, kemudian yang kedua yaitu jangan taat sama orang kafir, Pak. Nah, ini sensitif juga ini, Pak. Jangan taat sama orang kafir. Tapi ini bab akidahnya, Pak. Kalau kerja sama orang kafir nggak masalah, muamalah nggak apa-apa. Tapi mengenai akidahnya nih yang tidak boleh ikut-ikutan ditaatin. Apa kata Allah di surat Al-Imran ayat 149? Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang yang kafir, niscaya mereka akan mengembalikanmu ke belakang alias murtad. Maka kamu akan kembali menjadi orang yang rugi. Ini taat dalam soal akidah itu jangan diikutin. Termasuk memilih pemimpin kafir, Pak. Nggak boleh, itu dilarang. Kalau soal pekerjaan, nggak masalah. Selama tidak melanggar syariat, nggak apa-apa. Nah, misalnya contohnya apa, Pak? Tidak boleh taat sama orang kafir ini. Ini kadang-kadang yang apa ya? Satu sisi perlu, satu sisi takut. Misal hari Jumat 11:30. Ini orang kerja sama orang non-muslim. Disuruhlah ia mengantar barang ke Bekasi. Jam 1 harus sampai karena urgent. 11:30 berangkat. Kira-kira gimana ini? Taat sama Allah apa taat sama bosnya? Ini yang mengguncang hatinya itu seperti itu, kadang-kadang gitu. Tapi kalau semua ini dilakukan karena lillah, pasti Allah akan ganti. Ini kadang-kadang yang orang nggak yakin, takut dipecat. Bulan Ramadan, puasa, Pak, lemes,
Kata bosnya nggak boleh puasa, nanti nggak maksimal kerjanya. Nah, kira-kira gimana nih? Ada kan Pak yang begitu, Pak? Ada ya? Iya. Makanya ini udah dikasih tahu sama Allah, jangan taat kepada orang kafir dalam hal akidah. Ya. Nah, itulah contoh yang kedua. Yang ketiga, nah ini juga berat ini Pak. Jangan jadi orang zalim. Zalim ini bisa membawa kerugian sangat besar Pak. Ketika menzalimi seseorang belum dihalalkan di dunia, maka di akhirat akan dipertemukan dan dimintai pertanggungjawaban. Jika tidak bisa menghalalkan, nah ini nanti timbul hadis bangkrut Pak. Ya, ini yang bahaya di sini Pak, zalim ini Pak. Ketika seseorang itu membawa banyak amal sholatnya, bawa amal puasanya, dengan PD-nya, ya, dia nanti dipertemukan oleh orang yang dizalimi. Maka Allah ini sidangkan. Orang zalim itu berkata, ya Allah, dulu si fulan ini menzalimi saya dan belum minta maaf atau mengembalikan kepada saya. Maka ditanya orang zalim, apa benar kamu dulu menzalimi si fulan? Di sana kan nggak bisa bohong, Pak. Ya. Maka berikanlah atau diberikan amalan baiknya kepada yang dizalimi. Ini baru satu orang, Pak. Berapa orang, Pak? Akhirnya amal baiknya habis. Tetapi masih ada orang yang protes karena dizalimi. Maka orang yang protes tadi masih punya amal buruk, diambillah kepada orang yang menzalimi. Koruptor, Pak. Ini tanggung jawabnya kepada seluruh rakyat, Pak. Boleh jadi saya hanya berangan-angan nih, Pak. Nanti dipertemukan oleh para koruptor dan kita ditanya, kamu ikhlas enggak itu? Itu hak kita, mau ikhlas mau enggak, hak kita. Maka ketika enggak ikhlas, koruptor itu memberikan kebaikan kepada kita. Kalau dia sudah habis, keburukan kita diambil sama dia. Nah, itulah timbul hadis bangkrut. Ini hadisnya panjang, nggak usah dibacain ya Pak ya, untuk menyingkat waktu. Yang terakhir, yang keempat, yaitu kita lihat surat 103 Pak, surat Al-Asr. Wal asri innal insa nalafihus. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Nah, udah dinas menjadi orang yang rugi. Illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi supaya tidak rugi, yaitu harus beriman, beramal soleh, memberi nasihat dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi tadi ada 4 supaya kita beruntung tidak rugi, yaitu 1 menjadi muslim, yang kedua tidak taat kepada orang kafir dalam hal akidah, kemudian tidak zalim, keempat beriman, beramal soleh, dan saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Itulah untung rugi dalam pandangan Islam. Jangan sampai kita tidak mempersiapkan diri dengan ilmu dan amal. Bereskan dulu Pak semua urusan dunia. Insya Allah di akhirat selamat. Semoga kita terhindar dari kerugian baik di dunia maupun di akhirat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Masih ada tambahan atau pertanyaan, silakan. Masih ada waktu sedikit. Silakan. Silakan Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi bilang dari awal sampai akhir tadi itu ada istilah zaman sekarang, Pak. Apa itu, Pak? Janganlah engkau mengejar dunia, Hmm. akhirat tidak akan mengikuti. Tapi kejarlah akhirat, dunia akan mengikuti. Iya. Itu ada istilah seperti itu. Dan bahkan terakhir yang terakhir tadi Pak As gitu ya. Orang rugi itu Allah tuh janji ya demi masa Iya. orang itu rugi. Nah jadi kalau kita Allah saja sudah bisa bilang manusia itu akan rugi. Iya. Kalau kita tadi tidak menjalani apa yang tadi kamu bilang, dia betul-betul rugi. Iya. Jadi dengan dua asli aja kita udah nggak tahu orang itu rugi. Iya. Ya, karena kita berbuat rugi. Ya, tapi Iya. mungkin dulu Pak Ruli bilang kalau kita dulu berbuat yang zalim dan lain-lain, sekarang sudah seperti itu segeralah taubat. Iya. Karena taubat itu yang diharapkan oleh Allah bagi umat-umatnya yang dulunya merasa jago dan Iya. hebat. Dihalalkan, Pak, pokoknya, Pak, ya. Iya. Ya. Kan Nabi dulu pernah gini, Pak. Ketika Nabi di lapangan, mungkin ini menjelang wafat beliau, itu dikumpulkanlah umatnya itu. Maka Nabi bilang apa? Yang masih merasa terzolimi dengan saya, silahkan maju. Ya, iya kan? Masih ingat, Pak, ya, cerita itu? Iya. Maka ada seorang yang pengen maju. Ya Rasulullah, dulu ketika engkau naik kuda menyenggol aku sehingga aku terjatuh, maka aku pengen mengkisos gitu. Maka ketika orang ini maju, wah si Umar mah udah cabut pedang aja itu. Ya Rasulullah, ketika engkau dulu naik kuda, engkau buka baju waktu itu, maka bukalah bajumu. Buka. Begitu dibuka, dipeluk sama orang itu. Ya Rasulullah, kapan lagi aku bisa memeluk, bersentuhan kulit dengan kulit? Merinding, Pak, saya dengar hadis ini, Pak. Nah, ini salah satu contoh bahwa urusan dunia segera diselesaikan. Sehingga nanti ya menjadi orang yang tidak rugi nanti, Pak. Terima kasih Pak Tatang atas tambahannya. Kita tutup aja ya. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.